Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Hilwa Arika. Saya Braja Sandanga. Putri Anissa. Di sini kami akan melaksanakan wawancara di salah satu narasumber kami, yaitu di rumah Ibu Lindawati SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gina Hilwa Arika dan ini rekan saya Putri Anissa. Baik, di sini kami mau meminta waktu Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Lindawati. Panggilannya Bu Wati Dele Bu Lindawati. Dipanggil Bu Linda aja ya. Iya. Apa Ibu sudah siap untuk menjawab pertanyaan kami? Siap. Yang pertama, apakah Ibu mengetahui manfaat dan cara melakukan pengelolaan keuangan yang baik? Manfaat pengelolaan uang yang baik, yang pertama manfaatnya berguna untuk masa depan ataupun berguna juga untuk kita pribadi ataupun kalau lebih besarnya berguna untuk perusahaan. Jadi dan manfaatnya seandainya ada dana yang tidak bisa kita handle dengan uang yang ada, berarti kan kita ibaratnya ada uang yang bisa kita gunakan. Pertanyaan kedua, apa Ibu mengetahui manfaat menyusun rencana anggaran keuangan dan bagaimana caranya? Untuk menyusun rencana keuangan ini kita lihat berapa pemasukan kita per bulan, jadi kita lihat berapa pengeluaran kita per bulan. Jadi kalau seandainya pemasukan kita ada 5 juta, ya nggak mungkin kita nanti mengeluarkan dana itu sebanyak 6 juta. Kita minus, berarti kita harus punya rencana. Pertanyaan ketiga, bagaimana Ibu untuk memenuhi keinginan apabila uangnya belum tercukupi? Apakah Ibu berhutang misalnya? Kalau seandainya Ibu berkeinginan dalam bulan ini ada seandainya kepingin mau beli AC, itu contoh konkretnya misalnya ya. Namun sementara uang yang Ibu terima dalam bulan ini tidak mencukupi untuk pembelian AC, otomatis Ibu menabung cara tiap bulannya. Jadi setelah sampai nanti dengan waktu yang harga AC misalnya sekitar 500 terkumpul baru Ibu beli, karena kalau berhutang itu nanti pasti utang itu ada bunganya. Jadi kalau dengan berhutang nanti semakin lama kita semakin terhimpit dengan keadaan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki simpanan atau tabungan? Bagaimana Ibu melakukannya? Kalau untuk bulan per bulan itu alhamdulillah Ibu bisa menyimpan dengan nominal yang tidak bisa sama, karena kadang ada dalam bulan per bulan itu ada namanya kebutuhan yang tidak kita tentukan seperti tahun ajaran baru, itu pasti agak lebih meningkat pengeluaran seperti beli seragam anak, beli buku. Tapi alhamdulillah bulan ke bulan itu ada nominal yang bisa kita tabung sedikit. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu mengetahui instrumen investasi? Contohnya instrumennya mungkin tidak seperti anak sarjana ekonomi mungkin, tapi ya mungkin secara keluarga instrumen itu sepertinya nabung. Setelah kita menabung nanti kita pasti mendapatkan hasil. Jadi itulah mungkin sedikit. Yang selanjutnya, bagaimana Ibu menginvestasikan uang Ibu? Kalau untuk menginvestasikan uang seperti bisa membeli emas, dan juga bisa misalnya kita ada kebun ataupun bisa kita tabung di bank. Selanjutnya, apa saja asuransi yang Ibu gunakan selama ini? Nama asuransinya yang dipakai di rumah ini yaitu Bumida, yaitu PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda, yang berdiri dari tahun 1967. Apakah Ibu merasa manfaat dari asuransi yang Ibu gunakan itu? Untuk saat ini Ibu belum merasakan manfaatnya karena belum ada dipakai lah misalnya. Karena mungkin itu digunakan apabila nanti atau PHK atau pensiun.
Selanjutnya, bagaimana ibu memberikan pendidikan kepada anak ibu sekolah negeri atau sekolah berbasis agama? Kalau untuk ulang lagi pertanyaannya, bagaimana? Di mana ibu memberikan di mana? pendidikan kepada anak ibu sekolah negeri atau sekolah berbasis agama? Kalau untuk memberikan pendidikan belajar campur, ada yang sekolah agama seperti MDTA itu masukkan. Untuk sekolah negeri ada juga seperti SD, SMP. Jadi ada yang negeri, ada yang ke sekolah agama. Selanjutnya, apakah ibu dapat memenuhi kebutuhan pokok ibu seperti makan dan minum dalam sebulan? Alhamdulillah mencukupi. Apakah ibu sudah memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman? Alhamdulillah sudah mempunyai tempat tinggal yang layak. Apakah ibu memiliki penghasilan tetap? Alhamdulillah punya. Apa saja kendaraan yang ibu punya? Mobil dan sepeda motor. Apakah memiliki mobil lebih dari satu? Ada 2. Apakah fasilitas di rumah sudah memenuhi kenyamanan? Seperti ada AC, kulkas, atau mesin cuci? Kulkas, mesin cuci, AC belum karena kilometernya nggak kuat. Baik, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan dengan saya dari 18. Soalnya Bu, aset apa saja yang Bapak Ibu punya yang lebih dari satu? Aset yang ibu punya sawit, kebun, maksudnya kebun punya. Kendaraan termasuk aset juga seperti mobil ya. Punya 2 berarti. Kalau untuk rumah itu 1. Selanjutnya, bagaimana Ibu menetapkan anggaran atau rencana keluaran dalam kebutuhan konsumsi Anda? Konsumsi maksudnya untuk tiap hari ya. Ya, Untuk mengeluarkan dana dalam rumah tangga, yaitu dengan rencana ibu seandainya pengeluaran kita itu ada sekitar 3 juta atau 4 juta lebih, jadi kita targetkan jangan habis sampai 4 juta itu. selanjutnya, apakah Ibu mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap tagihan atau kewajiban? Iya tentu ibu lakukan karena kita tahu berapa uang masuk dan berapa uang keluar. Kalau gitu kita kan nggak tahu, nanti ada soal untuk kita bisa tahu. Selanjutnya, bagaimana Ibu menyisihkan uang untuk tabungan, dana darurat atau perencanaan investasi? Caranya itu tadi kita akan menahan-nahan diri lah ya. Kalau seandainya ada rasa-rasanya yang tidak terlalu urgen yang kita beli, kita tahan aja. Jadi kita bisa merencanakan menyisihkan untuk tabung. Selanjutnya, bagaimana Ibu menyusun atau rencana kebutuhan Bapak atau Ibu? Menyusun rencana pengeluaran yaitu kita yang pertama mungkin ibu bisa belanja bulanan. Belanja bulanan ini seperti bahan pokok kan itu wajib, Iya. dan juga bayar listrik. Yang wajib ibu keluarkan yang pertama asuransi BPJS, setelah itu listrik. Karena sekarang apalagi wifi itu wajib juga ya, sandang pangan termasuklah wifi ini. Nah jadi yang pokok dibayarkan dulu, jadi yang untuk rentetannya yang paling jajan atau transportasi itu kita keluarkan juga berapa per bulannya, jadi nanti tahu nominalnya berapa semua. Oke, selanjutnya Bu, bagaimana Ibu mengelola keuangan Ibu setiap bulan? Mengelolanya dengan perencanaan tadi. Kalau tidak ada rencana ya tidak bisa lah kita berapa nanti yang bisa kita keluarkan dan berapa yang kita lebihkan. Selanjutnya, apakah Ibu mengevaluasi setiap bulan pengeluaran Ibu? Kadang-kadang ada evaluasi karena setelah bulan ini misalnya bisa ibu menabung ke 100-200, berarti di bulan. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memantau atau memberikan alternatif cara lainnya untuk mengeluarkan Ibu tidak begitu banyaknya dari pengeluaran yang lalu? Untuk pemantauan pengeluaran ini sebetulnya tak terlalu apa juga kan, karena
kita tahu pengeluaran bulan ini misalnya yang perlu kita keluarkan itu seperti biasanya udah tahu. Nah, tahu untuk bulan yang lalu itu karena ada pengeluaran yang lebih besar ya, mungkin adanya pembelian yang mendadak itu terjadi, makanya agak besar dia mungkin. Selanjutnya, apakah ibu melakukan kalau ternyata kebutuhan ibu lebih besar dari pendapatan ibu? Apakah itu pernah terjadi? Itu pasti pernah terjadi ketika dalam setahun itu ada 2 kali pembayaran semester gitu. Nah, itulah yang pernah terjadi. Selanjutnya, apakah ibu merasa mampu untuk bisa mencapai tujuan finansial bapak ibu dan bagaimana caranya? Kalau untuk mengasah finansial, kalau zaman sekarang sebetulnya kita belajar dari YouTube, ya kita apa tuh namanya seperti di Google, misalnya browsing gitu. Apakah ibu setiap belanja menganalisis terlebih dahulu apakah penting atau tidak? Apa tahap-tahapnya? Kalau untuk belanja, menganalisis belanja ini ada juga ya, seperti kita cek daftar harganya. Ibaratnya kok bisa, biasanya belanja bulanan itu sekitar 500-an, kenapa kok bisa lebih dari bisa sampai 700. Nah, disitulah kita menganalisisnya. Yang mana ternyata ada yang sampai minimalnya seperti itu. Bagaimana ibu memahami pengeluaran ibu setiap bulan tepat sasaran atau tidaknya? Untuk memahaminya, sebetulnya bisa kita memahaminya karena kebutuhan pokok kita itu aja kan, tidak ada yang apa. Paling yang membuat berbeda itu kebutuhan anak, kebutuhan sekolah. Kalau untuk kebutuhan pokok sama kayak beda. Selanjutnya, apakah ibu sudah membuat tujuan pengeluaran setiap bulan sehingga pengeluaran ibu sasaran? Untuk tujuan, kalau ibu rumah tangga sebetulnya tujuannya bisa menabung, itu aja. Kalau dia bisa menabung, berarti kan bisa disimpan, bisa ibu-ibu beli emas, bisa ibu-ibu beli tas, bisa Baik, cukup sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih Ibu sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kami. Apabila ada kesalahan kami minta maaf. Lebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimaafkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.